Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin, NIM saya 23090. Saya duduk di kelas 2D, mahasiswa Arolepindo. Di sini saya akan presentasikan tentang farmakologi obat tetes mata dan steroid. Yang pertama, farmakokinetik obat tetes mata, yaitu obat mata umumnya diformulasikan sebagai obat topikal, injeksi subkonjuktiva, subtenon, dan retobulbar. Kedua, absorpsi. Durasi kontak obat dengan mata mempengaruhi absorpsi. Semakin lama kontak, semakin baik absorpsinya. Untuk mekanisme absorpsi itu dipengaruhi oleh durasi obat di kuldesak dan air mata. Eliminasi obat oleh sistem drainase ductus nasolacrimal, ikatan obat dengan protein air mata, dan kemampuan difusi melalui konjungtiva dan kornea. Drainase obat ini melalui ductus nasolacrimal dapat menyebabkan efek sistematik karena absorpsi obat oleh mukosa hidung tanpa metabolisme hati. Efek ini signifikan pada penggunaan jangka panjang. Di sini rute absorpsi obat mata topikalnya ya. Metode pemberian obat pada mata. Obat yang disuntikan ke dalam vitreous ditujukan ke bagian posterior mata untuk meningkatkan durasi obat di retina. Obat sistematik umumnya tidak digunakan untuk mata karena konsentrasi obat pada mata lebih rendah. Namun, obat sistematik dapat digunakan untuk terapi segmen posterior mata atau vitreous, terutama untuk penetrasi sawar darah retina. Distribusi obat topikal pada mata. Obat topikal dapat memiliki efek sistematik jika diserap oleh mukosa hidung dan efek lokal jika diserap oleh kornea atau konjungtiva. Metabolisme obat tetes mata. Obat tetes mata tidak dimetabolisme di hati. Badan silia adalah sumber utama enzim yang memetabolisme obat mata melalui dua fase reaksi metabolisme untuk detoksifikasi dan eliminasi obat. Metabolisme obat menjadi bentuk inaktif terjadi di prekornea, kornea, dan humor aqueous. Ekskresi obat mata. Drainase humor aqueous melalui anyaman trabekula adalah rute utama ekskresi obat tetes mata. Humor aqueous mengalir melalui kanalis sclem, vena episkleral, dan akhirnya ke sirkulasi sistemik. Skema farmakokinetik obat mata. Obat diserap melalui kornea yang pertama dan sebagian melalui konjungtiva dan sklerea. Kedua, obat masuk ke mata melalui sawar darah humor aqueous ke bilik mata depan. Selanjutnya, obat dieliminasi dari bilik mata depan melalui penggantian humor aqueous di anyaman trabekula dan kanal sclem. Setelah itu, eliminasi dari bilik mata dapat menunjukkan sirkulasi sistematik melalui sawar humor aqueous sampai darah. Obat dari aliran darah menuju bagian posterior mata melalui sawar retina darah. Pemberian obat juga bisa melalui intravitreal. Eliminasi obat dari vitreous melalui sawar retina darah atau rute anterior ke bilik mata posterior. Bisa dilihat gambar di bawahnya ya. Bioavailabilitas. Bioavailabilitas adalah jumlah obat yang mencapai reseptor di tubuh atau kecepatan dan luas substansi aktif obat bekerja di tempatnya. Obat harus menembus lapisan hidrofobik dan hidrofilik kornea. Steroid ideal memiliki sifat bifasik atau polaritas ganda
dapat dimodifikasi dengan mengubah basa steroid. Derivat asetat dan alkohol bersifat lipofilik atau larut lemak. Garam natrium fosfat bersifat hidrofilik atau larut air. Garam hidrofilik diformulasikan dalam larutan. Derivat lipofilik dalam suspensi atau salep. Derivat asetat atau alkohol lebih baik penetrasi kornea dibanding derivat fosfat. Farmakodinamik obat tetes mata. Farmakodinamik mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Mencakup proses seluler. Setelah obat berikatan dengan reseptor, obat umumnya bekerja dengan berikan dan mengubah fungsi molekul makro atau reseptor, neurotransmitter, hormon atau enzim. Agonis mensimulasi fungsi reseptor, antagonis menghambatnya. Mekanisme kerja steroid topikal. Inflamasi mata diobati dengan obat topikal, injeksi lokal, implan okular atau sistemik. Kortikosteroid topikal mencegah atau mengurangi inflamasi akibat trauma, uveitis atau pasca operasi pada mata. Indikasi pemberian steroid. Secara umum, penggunaan kortikosteroid biasa diberikan pada kasus-kasus alergi. Contohnya konjungtivis, vernal, inflamasi non-pionic, contohnya di episkleritis, skleritis, uveitis, keratitis interstitial, sklerokeratitis, dan optik neuritis, dan untuk menurunkan respon imunologis. Efek samping pemberian steroid. Efek sampingnya pemberian steroid insidensi. Terjadinya efek samping akan meningkatkan seiring dengan durasi waktu penggunaan yang lama dan dosis tinggi. Meskipun penggunaan dengan durasi singkat, dengan dosis tinggi memiliki efek samping yang lebih sedikit. Komplikasi mata dapat terjadi baik dari steroid yang diberikan secara sistematik ataupun lokal. Efek sampingnya seperti katarak, hipertensi okular atau glukoma, infeksi, memperlambat penyembuhan epitel kornea. Kontraindikasi steroid topikal. Penggunaan steroid harus diberikan dengan hati-hati pada pasien diabetes mellitus, kasus infeksi, gagal ginjal kronik, gagal jantung kongestif, dan hipertensi. Penggunaan steroid topikal harus diberikan dengan pengawasan dan hanya jika diperlukan pada pasien glukoma. Pasien yang sedang dalam pengobatan dengan steroid harus diperiksa secara periodik untuk melihat keadaan kornea, lensa dan tekanan intraokular. Oke, cukup sekian pesan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya akhiri dengan terima kasih, dengan ucapan terima kasih.